Dua peristiwa kemarin itu, baik yang merayakan ataupun yang merefleksikan, yang demo itu saling melengkapi Saling melengkapi, sebenarnya. artinya Dua-duanya harus harus ada dan itu tidak salah? Tidak salah, Tidak malah salah, bagus. sempurna gitu loh. Oke. Satu memperingati dengan karena merasa beruntung, satu mengingatkan bahwa kita belum bebas. Iya. Jadi saling ingat mengingatkan. Bahkan Kemudian lebih ke intimidatif. yang terakhirnya ada beberapa kawan yang dipanggil karena pemberitaan. Gitu. Iya. Secara normatif sebetulnya nggak ada apa-apa. Oke. Secara normatif. Tapi kan secara psikologi, secara mental, siapa sih yang nggak hati mentalnya terganggu ketika tiba-tiba dipanggil sama polisi kan? Iya. Tapi kalau kita maknai dari kata per kata kelihatannya, kalau saya sih agak terganggu sama tema itu. Nah, sebetulnya Om Ucu punya pendapat nggak terkait pers sehat itu? Gitu. Jangan coba-coba membuat good news is good news. Jadi jangan alergi kalau misalnya ada berita anggaran pembangunan jalan anu 18 miliar misalnya gitu. Iya, kecil ya. Diduga tidak benar. Iya, gitu. Misalnya. Pengamat titik 2 mempertanyakan misalnya. Pengamat mempertanyakan anggaran itu. Ya nggak apa-apa, jangan alergi. Ya memang itu kan skeptis. Itu memang cara mereka bekerja itu lebih kepada defensif. Maka kemudian dia muncul vonis atau wartawan abal-abal, wartawan bodrek dan sebagainya. Padahal tanpa dia harus membawa media tertentu. Memperingati dengan cara yang lebih substantif. Bisa jadi. Bisa. Oke. Lebih melengkapi. Jadi saling melengkapi. Mereka yang sedang beruntung mungkin gue lagi beruntung nih pres nih. Lagi dekat dengan ini, dengan itu. Ya boleh saja dia bergembira. Iya. Tapi bagi yang tidak beruntung kan masa harus dipaksa gembira. Biarkan dia memperingatinya dengan pres ini ternyata belum bebas dari intimidasi, belum bebas dari ketakutan misalnya. Nah, dua peristiwa kemarin itu baik yang merayakan ataupun yang merefleksikan, yang demo itu saling melengkapi sebenarnya. Dua-duanya harus ada dan itu tidak salah. Tidak salah, malah bagus, sempurna gitu loh. Oke. Satu memperingati dengan karena merasa beruntung, satu mengingatkan bahwa kita belum bebas. Iya. Jadi saling ingat mengingatkan. Oke, begini, terkait cara Om Ucu memperingati dengan cara refleksi atau kemarin itu lebih kepada aksi. Nah, itu bagaimana sebetulnya peristiwa atau panggung belakangnya? Cerita di belakangnya itu apa? Ya kan tahun ini nggak ada dalam setahun kita mengalami banyak hal ya. Iya. Kalau saya sih kan hanya mengamati aja. Tahun kemarin ada satu kelompok wartawan yang mau meliput padahal diundang malah dipukuli. Iya. Lalu di tahun ini dekat-dekat ke bulan ini ada juga yang wartawan dipanggil penguasa, tahu-tahu di dalamnya ada pemeriksaan dari pihak APH. Oke. Bahkan lebih ke intimidatif. Yang terakhirnya ada beberapa kawan yang dipanggil karena pemberitaan. Gitu. Iya. Secara normatif sebetulnya nggak ada apa-apa. Oke. Secara normatif. Tapi kan secara psikologi, secara mental, siapa sih yang nggak hati mentalnya terganggu ketika tiba-tiba dipanggil sama polisi kan? Iya. Ini kan intimidasi mental. Kita naik motor aja, udah merasa kita lengkap, ada helm, ada ini, tahu-tahu disetop sama polisi. Apa kemudian kita bisa bersikap normal? Wah biasa ini mah. Iya. Apa-apa. Tapi buat orang umum atau yang belum
banyak pengalaman. Waduh, ada apa ya gue diberhentiin sama polisi kan gitu kan. Ini kan mental yang kena gitu loh. Padahal polisi itu menjadi mitra kita dalam bekerja sehari-hari, padahal itu. Betul. Apalagi kemudian orang yang dia tidak punya hubungan kerja dengan polisi. Ya artinya memang sangat mengganggu mental kerja kita. Pemanggilan itu ya ibarat kita lagi naik motor tiba-tiba diberhentiin polisi. Yang naik motornya kan mikir gue salah apa ya. Tapi kan sebetulnya gitu, kan mentalnya kena gitu. Iya. Mentalnya kena gitu. Tapi kan sebetulnya seharusnya kerja-kerja jurnalistik itu tidak bisa dipanggil oleh polisi berdasarkan aturan pers atau undang-undang pers. Nah, enggak juga itu, enggak begitu. Enggak begitu. Enggak begitu itu sebetulnya. Yang benar gimana? Sebelum ada keputusan MK itu jadi ambigu. Karena pers bekerja dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang atau hukum ini kan banyak jenisnya. Proses pemanggilan juga bagian dari penegakan hukum. Tapi karena rasa perlindungan hukumnya itu belum jelas, apa yang boleh, apa yang tidak, ya akhirnya kita nggak bisa nyalahin polisi juga. Iya. Gitu loh. Sehingga itu tadi pemanggilan oleh polisi ya sebetulnya sebelum ada keputusan MK itu ya sah-sah juga. Jadi semacam intimidasi yang berlindung di undang-undang. Iya. Tapi untungnya ya kita sudah keluar keputusan MK yang kemarin, kalau nggak salah MK 145. Di keputusan MK 145 juga sebetulnya masih harus diuraikan lagi nih. Lewat turunannya. PP. Mata PP atau apapun. Karena di situ tidak dibahas soal pemanggilan. Itu yang tidak dikabulkan itu arti atau perasa perlindungan hukum itu termasuk pemanggilan, tidak. Iya. Tapi di situ hanya disebutkan bahwa atas kerja profesional atau keprofesionalnya wartawan itu tidak bisa disanksi pidana atau perdata panjang bla 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 tanpa melalui Dewan Pers, mediasi di Dewan Pers dulu. Nah, apakah tidak bisa dipidana itu termasuk tidak boleh dipanggil sebelum dilaporkan ke Dewan Pers? Itu juga belum jelas karena memang belum diatur. Multitafsir Akhirnya. Multitafsir. Tapi yang jelas sekarang paling tidak ketika ada wartawan dipanggil oleh polisi, gitu kan, itu sudah dipastikan dia tidak bisa disanksi pidana atau perdata. Iya. Jadi cuek aja sekarang mah panggil aja. Panggil aja. Nggak bisa ngenain gua pidana kalau belum ke Dewan Pers gitu. Iya. Itu masalahnya. Iya. Kelebihannya itu. Tapi apakah pemanggilan itu tidak termasuk? Karena gitu loh, pemberian sanksi pidana dan atau perdata bisa ditafsirkan dimulai dari pemanggilan. Iya, tapi kan itu tafsir. Nah, itu tinggal nanti mungkin ya polisian ataupun pengadilan ataupun siapa yang punya lebih pakar lah untuk bicara apakah pemanggilan atas keputusan MK, APH atau dalam hal ini polisi tidak boleh memanggil wartawan terkait pelanggaran yang bisa dipidanakan tanpa dilaporkan dulu ke Dewan Pers. Ini masih multitafsir. Tapi paling tidak kita udah jangan terlalu deg-degan lah. Panggil. Kita nggak bisa dipidana kalau belum ada keputusan Dewan Pers. Kembali ke aksi yang kita gelar beberapa waktu lalu, ya termasuk Om Ucu di dalamnya. Juga. Ya begitu sangat keras suara Om Ucu itu bicara soal ingin memberitahukan, mengabarkan bahwa ada peristiwa besar yang dialami oleh teman-teman pers. Ya bentuknya bisa macam-macam, ada intimidasi, kekerasan, mungkin juga kriminalisasi. Nah itu bagaimana Om Ucu itu kaitannya terhadap perayaan yang sedang kita laksanakan di Banten? Ya, kalau kita kaitkan dengan perayaan itu kan gini,
kita jauh lebih luas, bukan cuma Banten gitu. Oke. Jauh lebih luas. Hanya memang kebetulan kita jadi tuan rumah. Tuan rumah. Oke. Kita di tuan rumah saja, sebagai tuan rumah aja, kita masih ada persoalan itu. Bahkan beberapa hari sebelum perayaan ada yang dipanggil. Walaupun itu alhamdulillah islah. Gitu. Ini langkah yang harus diapresiasi. Iya. Islah tanpa ada salah satu pun yang menyatakan salah atau benar. Betul. Ini apa tuh ya? Tapi kan kalau kita track record ke belakang ada wartawan hilang dan sebagainya. Ini artinya perlindungan hukum untuk wartawan ini masih tanda tanya. Gitu loh. Ada yang sedang moto, kameranya diambil, ada yang sedang rekam dan sebagainya. Nah ini harusnya di perayaan kemarin itu bukan hanya hura-huranya saja. Iya. Tapi ditampilkan. Iya, lebih kepada memaknai makna dari sebuah peringatan hari pers gitu. Ayo Om itu masuk ya Om dan jadi kalau itu juga ditampilkan di dalam perayaan HPN kemarin bahwa dari tahun ke tahun apakah persoalan ya anggaplah intimidasi pers itu perkaranya naik atau turun. Ini kan kita nggak ditampilkan. Betul. Tahu-tahu ada deklarasi pers. Betul. Nah, deklarasi kebebasan pers. Deklarasi apanya yang bebas dideklarasikan. Betul. Kita nggak tahu datanya. Betul. Gitu loh. Jadi harusnya kan kemarin juga diangkat itu bahwa selain kita merayakan bahwa sekarang makin banyak pemerintah dekat dengan pers, baik di pusat maupun di pemerintah daerah, tapi juga harus tetap diingat masih ada. Dan juga harus ditelaah apakah kekerasan terhadap wartawan, baik itu intimidasi fisik maupun verbal maupun mental, itu naik atau turun. Betul. Sehingga perayaannya menjadi komplit. Bukan cuma perayaan, sekarang pemerintah daerah mau biayain kita hura-hura. Bukan cuma itu gitu loh. Iya. Gitu loh. Itu boleh, tapi bukan cuma itu. Jadi kemenangannya bukan cuma kemenangan pers bisa dibiayai oleh APBD atau pemerintah. APBN ya. APBN, gitu. Oke. Tapi juga harus mengingatkan, nih Banten 2 tahun ini meningkat rasanya bagaimana ke depannya, indeks kebebasan persnya meningkat gitu. Misalnya kan. Jadi itu lebih komprehensif. Iya. Gitu loh, bukan semata-mata tadi rayakan, membiayai kita. Ya kasihan lah teman-teman yang sedang tidak beruntung. Kalau kita melihat sebetulnya pandangan Om Ucu sendiri, misalnya terutama di Banten lah, indeks kebebasan pers itu meningkat atau menurun? Sebetulnya ada angkanya. Kita bisa dicek lah gitu. Karena itu ada kan tiap tahun itu laporan ID, Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia. Ada kebebasan pers di dalamnya, oke. Ya kalau lihat yang tahun 2020 sama 2022, ya lumayan sih, indeksnya di angka 70-an. Enggak 75, artinya sudah cukup lah. Dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana? Saya nggak tahu apakah nanti di tahun 2025 ini kan ada peristiwa besar di mana sekelompok orang terorganisir, terencana, gitu kan, menjebak sekumpulan wartawan yang diundang ke sebuah pabrik, malah dipukulin. Nah, apakah itu nanti dicatat oleh tim penyusun angka kebebasan pers yang tadi ID itu yang ada di Banten atau tidak? Saya nggak hafal. Karena sampai saat ini juga saya nggak tahu benar sebetulnya tim penyusunnya itu siapa aja. Kalau tim penyusunnya pemerintah daerah total ya sama aja bohong. Iya, sama aja bohong gitu. Nah itu angkanya yang paling enak itu kita lihat di situ. Cuman ya itu tadi kadang-kadang kan hampura buat pemerintah. Sudah beberapa kali saya bisa menemukan manipulatif angka untuk menaikkan citra baik gitu. Ya jangankan kemudian tim penyusun itu dari pemerintah yang mungkin bisa saja itu berubah. Lawang di
penyusun independen yang dilihat sama pemerintah aja beberapa kali kan kita lihat di BPS. Tiba-tiba angka BPS soal pengangguran ya. Wah, Soal pengangguran yang turun. Padahal itu hanya permainan angka gitu. Sama. Iya. Ada 2 kan, angka pengangguran tiba-tiba turun kalau nggak salah di zaman persiapan Pilgub Atut lawan Rano lawan PK kalau nggak salah waktu itu. Lalu di zaman Al-Mutakbar tiba-tiba angka inflasi kita bagus gitu. Sehingga dapat apresiasi, padahal angka inflasi yang dipakai angka inflasi Tangerang gitu. Jadi ini kadang-kadang kita meragukan angka-angka yang dikeluarkan oleh angka-angka yang malah dikeluarkan oleh yang harusnya itu adalah angka-angka resmi gitu. Angka-angka yang seharusnya tidak boleh dimanipulasi. Om Ucu ini di perayaan HPN kemarin sebetulnya ada yang menggelitik dan agak mengganggu kepala saya. Kaitannya terhadap tema HPN, yaitu pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat. Indonesia kuat apa bangsa kuat? Bangsa kuat. Kenapa nggak Indonesia kuat ya, tapi bangsa ya? Iya, kenapa bangsa kuat? Ya itu bangsa Indonesia itu kan masih dipertanyakan karena bangsa pengakuan itu, bukan bangsa genealogi. Iya. Benar. Tapi kalau kita maknai dari kata per kata kelihatannya, kalau saya sih agak terganggu sama tema itu. Nah, sebetulnya Om Ucu punya pendapat nggak terkait pers sehat itu? Ya sebetulnya yang bagian mana yang sehat itu? Yang menarik itu, menurut saya menarik, saya sebut menarik aja, menarik bukan hal lain. Menarik itu perkataan sehat dengan ekonomi. Oke. Sehat dengan ekonomi. Hubungannya dengan ekonomi. Kenapa kok pers sehat dihubungkan dengan ekonomi berdaulat? Ekonomi berdaulat. Gitu. Nah, ini sebetulnya sehatnya pers sehat itu dalam konotasi ekonomi atau dalam konotasi pers itu sendiri. Pers itu sendiri, cara dia bekerja. Oke. Siap. Kalau ke ekonomi kan biasanya sehatnya itu pada perusahaannya gitu loh. Iya. Kalau perusahaan pers sehat, maka ekonomi wartawannya sehat. Iya. Jadi urusannya ekonomi. Pers itu dari awal di Indonesia bukan bertujuan untuk ekonomi. Atau jangan-jangan mereka ingin pers kita sehat, lalu negara kita ekonominya berdaulat. Ya, kan? Atau jangan-jangan begitu. Jadi ekonomi itu sebetulnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan wartawannya atau perusahaan medianya. Kalau disebut pers itu kan terbagi dalam 2 bagian. Iya. Pers dalam arti pelaku jurnalistik atau jurnalisnya, dan pers sebagai perusahaan. Iya. Ini yang mau dimaksud sehat yang mana nih? Iya kan, yang mau dimaksudnya jurnalisnya yang sehat, atau perusahaannya yang sehat dulu. Ini kan kayak telur sama ayam. Kalau misalnya digabung dua-duanya barengan sehat, kan nggak mungkin juga. Iya. Kenapa nggak mungkin? Loh, yang pasti yang bayar jurnalis siapa? Kan perusahaan. Iya, bukan pemerintah pasti. Iya, pasti perusahaannya, perusahaan media. Berarti kalau pengen jurnalisnya sehat, maka perusahaannya sehatkanlah dulu perusahaannya. Iya. Berarti kan pas sehat itu perusahaan pers dulu yang sehat. Jurnalisnya belum tentu gitu. Iya kan? Artinya udah jelas urusan slogannya kok bukan slogan wartawan buat saya gitu. Slogannya lebih pada slogan perusahaan. Sehat, ekonomi berdaulat, karena hubungannya ke sana. Iya. Urusan ekonomi, iya. Padahal biasanya bicara soal pers kaitannya terhadap kerja itu mungkin bisa nyambung ke demokrasi misalnya kan gitu. Ini kok kenapa ke ekonomi? Dan berdaulat pula. Dan yang menjadi pertanyaan saya, di mana berdaulatnya kalau kaitannya terhadap perusahaan media nih ya? Karena memang anggaran-anggaran pemerintah itu tidak berdaulat sebetulnya, pers kita. Itu banyak yang lari ke Jakarta anggaran gini aja lah, simpelnya gini. Tadi udah kita sepakati sebetulnya pengen dua-duanya. Iya. Pers sehat itu ya sehat untuk
untuk perusahaannya dan sehat untuk wartawannya. Dikaitkan dengan ekonomi ya pasti urusannya duit lah. iya. Duit cuan lah urusannya. Berarti yang harus disehatkan adalah perusahaannya dulu. Kalau perusahaannya sehat secara ekonomi, secara pendapatan, maka dia bisa menggaji jurnalisnya dengan sehat. Iya. Itu kan. Iya. Cuman persoalannya ketika berita berkata bahwa perusahaan pers itu harus sehat secara ekonomi, maka pendapatannya harus besar. Pendapatan pers dari mana? Perusahaan pers pasti dari iklan dan advertorial. Gak mungkin dari hasil jualan cabai. Ya kan, pasti dari jualan iklan dan advertorial. Di pusat mungkin dua iklan gitu. Efisiensi semuanya, Pak? Enggak, sudah beragam. Sudah beragam. Artinya pemerintah ada, Iya. swasta ada. Oke. Di daerah gitu kan, ekonomi swasta kue iklan atau advertorial dari pihak swasta berapa persen? Sedikit banget gitu loh. Apalagi dengan ada TikTok, ada swasta kita harus berhubungan sama pihak ya, dan kantornya juga rata-rata di pusat, di luar, lagi, kan? Pusat dan di luar. Sehingga perusahaan pers lokal atau daerah mau tidak mau pendapatannya mengandalkan dari pemerintah daerah, anggaran dari pemerintah daerah. Cuman persoalannya, gitu kan, ketika kita pengen ngambil anggaran atau kue iklan atau advertorial atau kerjasama dengan pemerintah daerah, adakah kebebasan persnya? Iya. Loh, sebetulnya begini ya. Adakah kebebasan persnya? Sebetulnya apa sih hubungan pemerintah dalam rangka menyehatkan perusahaan media pers? Emang hubungannya apa? Ya sebetulnya nggak ada. Tapi itu kalau kita dilihat dari pers itu Independen. Oke, independen. Gitu. Tapi kan masalahnya di belakang independen itu ada perusahaan pers yang harus nyari duit. Nah duitnya dari mana? Dan pemerintah harus membuka itu. Harus. Karena harus memberikan peluang usaha atau mendapatkan pendapatan. Iya, di satu sisi perusahaan pers juga adalah perusahaan yang bisa dikategorikan UMKM atau besar, ya kan, usaha menengah, kecil atau mikro. Kan itu untuk kategori itu kan tidak melihat bidangnya, tapi melihat modal dan omset. Oke. Kita sama-sama dulu ya, Bang Budi sama Bang Bujut. Yang beberapa yang nonton nih. Ada akun Bro Aing. Bro Aing katanya suruh nyanyi tuh. Budi, suaranya bagus. Siapa itu? Oh, itu Bro Aing itu rekan saya di kampus dulu. Hey dong. Say, Bro Aing, chat. Kamera sini. Ustad. Terus ada Serang Bergerak. Ini siapa Serang Bergerak? Serang bergerak. Ya, kita terus harus bergerak. Iya, Bang Budi katanya keluarkan kata-kata motivasi untuk malam ini, Bang. Motivasinya kita jangan kendor. Jadi jangan sampai ya. Ada akun tukang sapu. Ini dia cuma bilang kamu lucu. Sambil dingin. Nggak hafal gue. Ya tapi nulis lucunya UTGU. Ada Daeng Yus. Om Justin nih. Ini siapa Om Justin? Valius. Ini dia bilang ada perusahaan sehat, tapi karena kepentingan oknum mengakibatkan wartawannya disuruh usaha sendiri. Tunggu usah jadi wartawan, usaha aja dia biar ada akun makin cuan. Lamer jet. Lamer kayak lampunya merah itu dulu, veteran lampu merah. Oh, ya. Ini sudah sampai Z dia berarti. Tadinya mah Lamer sebelumnya itu baru A, B, C. Banten keras ya, tadi ada Banten keras ya, mana Banten? Di bawah di atas. Enggak ada nanti gua mah. Oh, Banten. Tadi gua lihat ada Banten keras juga. Banten keras itu siapa sih? Ini ya?
Si kawan kita, oke, Hmm. Banten Satu Pra. orang aja. Udah, sekarang lanjut lagi. Sampai mana Oke. tadi? Sampai mana tadi? Sampai sini lah. Sampai sini. Sampai itu moto hari pers. Ya. Foto hari pers. Ya artinya tadi kalau Om Budi bilang wajib nggak pemerintah? Kalau pemerintah hanya memandang perusahaan pers, mungkin nggak wajib karena pers dasarnya independen. Tapi namanya perusahaan, ya itu kan ada jenisnya. Ada perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah. Tanpa melihat bidang usahanya, maka pers bisa dikategorikan, perusahaan pers bisa dikategorikan pada mana? Pada usaha menengah, usaha kecil, atau usaha mikro, gitu kan? Atau usaha besar. Nah, untuk menentukan itu kan bisa dilihat dari modal, omset, dan sebagainya. Nah, nanti kan bisa terkategorikan. Dan ada kewajiban dari pemerintah untuk membesarkan usaha UMKM itu. Dengan tata kelola pemerintahan hari ini, kira-kira upaya apa yang dimaksud oleh Om Ucu tadi, itu bisa nggak sebetulnya kita mencapai tadi tuh? Apa perusahaan yang sehat, dibantu secara apa kesempatan usahanya, terus kita juga membiarkan para pekerja jurnalisnya independen. Dengan tata kelola pemerintahan hari ini bisa nggak itu? Kalau bicara tata kelola tentu bisa. Tentu bisa. Kalau bicara tata kelola tentu bisa. Masalahnya goodwill dari penguasa. Ada nggak mau menyehatkan perusahaan pers, mau menyehatkan jurnalis? Ada nggak? Karena jujur, buat penguasa pers itu seperti apa ya? Pers itu seperti apa ya? Buat si mahkamah atau apa? Semut. Iya. Gitu. Dia butuh ini buat citranya, tapi di sisi lain kan fungsi pers juga tadi watchdog gitu loh. Sosial. Buffering. Maksudnya? Iya, buffering. Buffering. Itu di penonton kali. Di gua. Oh. Jadi gitu loh. Jadi apa ya? Pengen tapi pegel gitu. Karena kalau persnya sehat, semakin sehat pers itu, ya perusahaan persnya sehat, jurnalisnya sehat, semakin susah diatur. Itu sama aja dengan panggil gini, rata-rata penguasa itu tidak mau ngumpulin orang-orang pintar. Kenapa? Karena semakin pintar semakin bisa diatur, semakin banyak kritikan gitu loh. Ya sama itu. Jadi artinya sebetulnya Om Ucu ingin mengatakan bahwa tema HPN itu sebetulnya tidak relevan atau apa? Omon-omon aja. Ya lucu. Karena memang sebetulnya nggak akan lucu aja terjadi gitu, lucu aja. Iya. Lucu aja gitu loh. Lucu aja gitu. Pers sehat, ekonomi berdaulat, gitu kan? Nah, jadi kayak kesannya ada, jadi pers itu ekonomi ya, cuan ya. Gitu. Tapi memang tadi saya tanya ke pejabat di Pemprov, sebetulnya tema itu diambil dari mana sih? Oh, tema itu kita dapat ya dari pusat. Ya pusat dalam hal ini panitia pusat. Ya di pusat kan memang perusahaannya gede-gede. Sehat. Malah pengen ini. Cuma harusnya menurut gue ditambahin. Jangan cuma pers sehat doang. Pers sehat dan 4 pers sehat, 5 sempurna. Gitu. Jadi biar jelas kebutuhan jurnalisnya jelas gitu loh. 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita kan bukan bagian dari orang yang berhak mendapatkan MBG, Pak. MBG belum tentu 4 sehat 5 sempurna. Melaksanakan kerja-kerja pers itu seperti apa sih? Situasi pemerintahannya. Bagaimana pemerintahannya kadang-kadang sejauh ini mereka haus validasi. Makanya kemudian ketika iya, karena mereka itu kadang-kadang sudah anti kritik juga ketika dikritik. Uring-uringan. Nah, ini sebetulnya bagaimana ini persoalan ini bisa kita pecahkan itu?
Itu ada keren tuh. Kalau mau independen sekaligus objektif, maka modal harus kuat dan pers harus bermoral. Nah itu komen yang tadi saya lihat agak lumayan tuh. Persoalannya ketika orang modalnya kuat, moralnya gimana? Kan itu kadang-kadang nggak ini loh. Semakin kaya orang, jujur aja semakin pelit, sok ya. Semakin pelit, semakin dia selalu berhitung. Gua ngeluarin berapa, gua dapat berapa. Oke. Jadi ketika ada orang punya modal kuat bikin perusahaan, dia akan ngitung, gua harus balik ini duit. Ini bukan amal, ini usaha, ini bisnis. Ya sudah. Akhirnya persnya berdiri untuk cuan, bukan untuk kepentingan rakyat. Iya. Ya siapa yang mau usaha di situ? Siapa yang mau investasi ke situ? Kecuali orang-orang yang tadi dengan modal seadanya, dia pengen idealisnya berjalan, dia masuk gitu. Karena dari awal juga media-media di zaman Hindia Belanda tumbuh itu sebagian besar adalah media perlawanan, media pergerakan. Yang modalnya malah kadang ngutang sana sini, pinjam sana sini gitu kan. Betul. Tapi media-media yang modalnya gede cenderung di zaman Hindia Belanda juga membela pemerintah Hindia Belanda. Bahkan ada yang memang dimodali oleh Hindia Belanda untuk melawan media-media perlawanan. Media perlawanan, oke. Atau sebaliknya ya? Itu. Apa, Dam. Coba sini. Enggak, Dam. Coba kau datang sini. Itulah. Kita sambut Bapak. Tidak. Apa kok nih? Ya sambil sapa-sapa menuju ada yang. Apa kita ngomongin hari pers? Selamer, iya. Oke. Sementara ini kita sepakat. Kurang sinilah. Ngapain ini? kurang. Hari pers. Ya kita sedang bercandain itulah, pers sehat. Ini kategori sehat ini kan mungkin definisinya beda dengan yang kita tafsirkan di kita yang ada di dunia pers, teman-teman yang ada di pers dengan pemerintah. Gitu. Jadi kalau ingin mengatakan bahwa tubuh kita sehat, itu jalannya darah harus lancar, tidak ada sumbatan-sumbatan. Nah, begitu pula dengan pers. Kalau kita disumbat, tentu saja nggak pantas kita mengatakan itu sehat. Rasanya tidak pantas. Ya sumbatannya apa saja, yaitu tadi misalnya permodalan atau kaitan terhadap membuka peluang usaha yang minim terhadap perusahaan media pers. Ini pemerintahan. Atau kemudian pemerintah juga masih ada dibayang-bayangi upaya menghalang-halangi kerja kawan-kawan. Nah, itu kan namanya sumbatan itu ya. Dan termasuk juga ini teman-teman APH yang juga mencoba ikut-ikutan menyumbat aliran darah pers ya. Itu artinya sebetulnya kalau bicara sehat ya tidak sehat. Ya tapi mungkin nggak bisa digeneralisir kali. Nggak bisa digeneralisir gimana? Bahwa sebagian besar pers baik secara personal jurnalisnya maupun institusi perusahaan medianya ya bahwa sebagian besar tidak sehat di daerah terutama mungkin gitu. Ya kali. Tapi kalau tidak sehat semua juga kayaknya enggak. Kan tadi disebut di ibu kota kan di IKN belum IKN kan ibu kota belum. Di ibu kota kan media-media besar sehat lah mereka, cepat sehat lima sempurna. Kita aja yang UMKM di sini mungkin. Jadi ya enggak, ini lebih kalau Bang Budi merasa tersinggung dengan moto itu ya saya merasa maklum. Karena saya duafa gitu. Ingin mengatakan saya duafa. Kalau misalnya teman kita yang di Jakarta yang tersinggung, saya heran kalau mereka tersinggung. Enggak,
Kalau Bang Budi yang tersinggung saya maklum. Eh, Bang Idam tidak bisa membaca fenomena di mana sejumlah media sebetulnya sedang ada layoff besar-besaran. Ada Detik, ada Kompas, SCTP, dan seterusnya. Penutupan biro-biro. Bahkan VOA juga, ya VOA kan banyak itu Iya. dipulangkan di ribuan orang loh beberapa bulan yang lalu. Ya itu artinya kan sebetulnya ya nggak bisa juga ya yang jadi sejauh ini yang menjadi acuan kita bahwa pers sehat atau tidak itu Jakarta, ya Jakarta juga sedang melakukan itu. Sama aja. Jadi Bapak salah Bapak. Jadi kita bergerak aja. Sekarang udahlah kita sepakati saja. Sebagian besar memang tidak sehat. Kita sepakat itu ya. Oke. Nah, kalau tidak sehat, lantas selanjutnya apa? Sebetulnya kita perlu sehat apa enggak sih? Gitu. Kalau perlu sehat, apa yang harus dilakukan supaya kita sehat? Nah ini kalau bicara dan dikaitkan dengan yang kedua ekonominya, gitu. Saya pikir kita jangan ikut-ikutan pusat. Karena persoalan tidak sehat dari mainstream di pusat, perusahaan-perusahaan besar di pusat yang sekarang banyak layoff kata Budi, itu berbeda dengan di daerah. Nah kemarin juga kan kita sempat ngobrol bahwa kalau di pusat itu gara-gara kue-kue iklan dan advertorial itu larinya malah ke influencer, ke medsos dan sebagainya, kan? Nah, kalau menurut saya itu berbeda dengan di daerah. Gitu loh, karena tanpa ada influencer dan media sosial pun dari dulu persoalan di kita iklan swasta nggak tumbuh. Iklan swasta tidak menyediakan untuk media lokal, jarang banget, bukan tidak ada ya, jarang banget. Jadi kue iklannya itu dan advertorialnya ada di pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sampai saat ini khususnya di Banten dengan 8 kabupaten kota itu belum mengurangi anggaran iklannya untuk dialihkan kepada iklan di medsos atau influencer. Artinya sebetulnya kuenya ada. Kuenya ada, cuman ya tadi itu keadilannya yang nggak ada. Karena terlalu banyak. Bisa jadi kebagiannya. Tidak bisa misalnya dibikin regulasinya, bisa nggak sih sebetulnya dibikin aturannya pembagian kue iklan terhadap media massa itu begini loh ketentuannya misalnya. Ada nggak sih kayak gitu? Kalau menurut saya nggak itu sebagai nggak perlu pakai regulasi, nggak perlu pakai regulasi ya. Sekarang kita beriklan pakai kedekatan aja ya. Nggak juga lah gitu. Ya kalau tidak perlu ke regulasi itu berarti perlu apa? Pakai logika juga. Goodwill. Enggak. Tahu apa? Artinya asas proporsionalitas. Cukup spesifikasinya aja di KAK-nya, gitu loh. Artinya gini, kalau gua punya duit pengen beriklan, mana yang gua pilih? Media online yang viewernya cuma 1 orang atau media online yang viewernya 100 orang. 100 sudah barang tentu. Iya, tapi kan faktanya kalau kita cekin satu-satu yang dapat iklan dari pemerintah daerah di Banten ini, ayo satu-satu. Ya nggak tahu. Tapi kok kita jadi bicara soal pers lalu bicara soal pembagian kue iklan? Oh ya jelas. Karena itu pers sehat. Di dalamnya ada perusahaan sehat. Sehat kalau darahnya tidak mengalir. Mungkin maksudnya begini, dari tema pers sehat tadi, itu sebetulnya keinginan pemerintah bahwa lu kalau bikin berita itu ya coba dong narsumnya yang benar, cover both side, berimbang. Sehat itu asosiasinya lebih kepada aturan-aturan pers itu sendiri. Bisa. Kalau pemerintah ngomong gitu sama kita bisa. Kepengennya begitu bisa. Sehatkan dulu kita aja darah kita. Kan perusahaannya sehat dulu. Oke. Enggak, tapi memang cara kerja pers memang begitu kan, dia harus berimbang, dia harus cover both side, harus narsum terlepas sehat atau tidak. Terlepas sehat atau tidak. Nah, justru sebetulnya begini. Kalau pembagian kue iklan itu tidak sehat dilakukan oleh pemerintah, maka kerja-kerja jurnalistik itu kan bisa lebih kita bisa lebih kritis kan? Nggak dapat iklan ini. Nggak dapat iklan ini. Tembak aja. Ya mungkin maksud Om Budi gini. Apakah yang dimaksud dengan pers sehat versus pemerintah itu bahwa pers kehilangan watchdog gitu.
Ya. Pilar. Kirain watchdog. Karena watchdognya itu buat pemerintah nggak sehat gitu. Heeh, Ya, tapi watchdog. itu kan kayak telur sama ayam gitu. Nah, iya, itu jadinya kan. Kayak telur sama ayam. Iya. Perspektif pemerintah terhadap pers yang sehat adalah seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Budi, bahwa pers itu harus profesional, cover both side, fakta dan seterusnya gitu. Tapi dari kacamata perusahaan media yang disebut sehat itu adalah bagaimana operasional terpenuhi gitu Iya. secara ekonomi. Kan Iya. artinya dari sini aja udah nggak ketemu tuh. Secara definisi aja udah nggak ketemu. Jadi Iya. foto yang ada pada HPN kemarin itu yang dimaksud sehat itu yang mana? Perspektif media atau perspektif pemerintah kan gitu. Iya. Iya. Ya maka sebetulnya begini ya. Kalau saya sih berpikir harusnya memang tidak ada hubungannya antara kerja-kerja jurnalistik yang tadi kita sebutkan bahwa harus cover both side dan seterusnya itu dengan memberikan peluang berusaha bagi para pemilik media. Itu harusnya nggak ada hubungannya. Karena memang sebetulnya ketika kita bekerja di rules-nya itu sama saja kita sedang membantu meningkatkan indeks demokrasi. Satu. Gitu. Kita juga membantu pemerintah untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik. Itu sebetulnya kan. Atau lebih jauhnya, kita sedang menurunkan angka pengangguran. Karena walaupun kita UMKM, setidaknya kawan-kawan itu punya tenaga kerja 5, 10, dan seterusnya itu. Harusnya pemerintah itu bersyukur pada titik itu ya. Gitu kira-kira Om Ucul. Ya, tapi jangan sampai ada bahasa wartawan bodrek itu karena banyak pengangguran. Ya itu dia. Ini. Apakah yang nganggur lalu bercita-cita jadi wartawan bodrek? Kan nggak juga gitu loh. Berapa sih jumlahnya? Gitu loh. Iya. Orang nganggur kemudian jadi wartawan bodrek itu berapa jumlahnya dengan orang nganggur nggak jadi wartawan bodrek? Nggak ada data itu. Tapi kenapa disimpulkan wartawan bodrek itu karena tingginya pengangguran? Korelasinya jauh amat gitu loh. Makanya kalimat-kalimat begini ini yang keluar dari pejabat publik ini ya menurut saya sebetulnya kurang disaring Ya, dan tapi saya menggarisbawahi lah tadi bahwa definisi sehat yang betul, yang ideal adalah betul tadi dari perspektif kedua-duanya, dari perspektif media maupun dari perspektif pemerintah. Yang disebut sehat itu adalah ya profesionalitas berarti kan. Iya. Saya menggarisbawahi itu. Cuman kan ada persoalan selanjutnya nih. Soal profesionalitas. Ada persoalan selanjutnya yang juga harus dipecahkan. ya. Terlebih kita momennya HPN gitu. Ada persoalan bisnis media, ada persoalan perusahaan media, ada persoalan pers, ada persoalan jurnalistik. Itu yang selain daripada profesionalitas ada persoalan lain, itu persoalan bisnis media gitu. Barangkali juga tidak haram kan kalau persoalan itu disentuh gitu. Tidak haram. Tidak haram kan. Tidak haram. Bagaimana nih supaya teman-teman media ini sehat secara ekonomi? Kan seharusnya itu juga menjadi pembahasan. Gitu. Ya, harusnya kan ya kalau kita bicara di daerah tentu pasti bicaranya iklan di pemerintah daerah. Harusnya inspektorat periksa itu media-media yang mendapatkan iklan itu sudah sesuai dengan spesifikasi viewernya enggak gitu. Nah kita misalnya ada anggaran 10 juta, kita kasihkan kepada ini untuk viewer yang 1000, ternyata dikasih nama viewer yang 10, itu kan berarti sudah tidak sesuai spek gitu. Harusnya setiap anggaran iklan itu speknya itu bukan dukungan media, tapi speknya itu ini media punya viewer di mana, ranknya berapa, gitu kan? Gitu, sehingga bisa dinilai. Oh iya, selama ini yang terjadi dukungan media ya? Iya, karena pakai agensi. Iya. Agensinya juga harusnya kan dukungan medianya itu berisi, gua nih, ucu.com, viewernya 1000, daily view-nya, gitu kan? Dari 1000 itu 90% ada di Kota Serang. Iya. Gua pakai data yang bisa diambil dari web-web independen. Berarti kalau memang ada iklan, misalnya untuk pembangunan di Kota Serang, ke gua dong. Iya. Ya saya tertarik konkretnya itu kira-kira biar ini ada semacam solusi. Kira-kira konkretnya usulan
Om Ucu tadi itu konkretnya how to start gitu. Bagaimana kita bisa mengeksekusi, membantu pemerintah melakukan kebijakan yang pro terhadap kue bisnis, kue iklan tadi gitu. Kan kita punya dinas kominfo. Ya. Di dinas kominfo itu harus ada database perusahaan media yang lengkap, gitu loh. Bahwa media anu di tahun 2025 daily view-nya berapa, ya kan? Terus viewernya ada di mana saja. Nah itu kan bisa di ranking, Pak. Tapi di era media sosial seperti ini, meranking view pembaca media online juga barangkali sesuatu yang agak enggak, dulu kita ada kok kayak Alexa sekarang Alexa. tutup. oh iya betul maksud saya. Iya kan? Iya. Ya kan kita nggak bicara media sosial, kita bicara media online ya. Maksudnya apakah itu masih bisa diukur? Masih gitu? ada. Di saat orang memang sudah tidak view gitu, sudah tidak view media online gitu. Barangkali mohon maaf media Lebih besar kepada saja view-nya mungkin rendah gitu hari ini. Tuh, tapi kan kita bicaranya adalah pers, bukan influencer. Jangan dicampur adukan dulu, Om. Jadi Gitu Om loh. Ucu yakin sebetulnya kalau rankingan itu bisa dilakukan ya Bisa, hari ini. bisa. Bisa dilakukan. Walaupun Alexa sudah tutup kan masih ada semiliar web. Masih ada Alexus. Saya itu dirau kali ya. Alexis. Iya, iya. Coba nambah kayak nonton ini. Tapi memang yang harus diingatkan, ketika kita mengatakan pers, itu artinya ada dua, yaitu perusahaan pers dan jurnalis. Oke. Gitu loh. Jadi nggak bisa. Pers itu tugasnya memberitakan, nggak nyari duit. Lah perusahaan pers kalau nggak nyari duit gimana gitu loh. Jadi itu yang harus ditegakkan, bahwa kalau kita hanya nyebut pers, berarti ada dua maknanya, include di dalamnya jurnalis dan perusahaan pers. Ya, tadi kan kita sudah sampai ke titik konkretnya sebetulnya ada yang bisa dilakukan terkait kesehatan secara ekonomi pers itu. Yang bisa dilakukan adalah tadi membagikan pemerintah daerah membagikan kue iklan secara proporsional. Bagaimana proporsional? Yaitu dirankingkan, ranking berdasarkan view yang dulu ada Alexa. Ya sekarang kan bisa ke Alexus, nah, tapi itu teknisnya lebih jauh lagi. Itu gimana tuh kira-kira kamu biar lebih konkret teknisnya? Sebenarnya gini kan, misalnya untuk anggaran tahun 2026, ya Kominfo buka kemitraan, daftar. Perusahaan-perusahaan media tuh daftar dengan membawa insight-nya. Silakan dibuat pengumuman. Iya, daftar dibuat insight-nya gitu loh. Misalnya di November dan ditutup di pertengahan Desember. Masuk misalnya 500 atau 300 gitu loh. Ya kan, dari 300 kan udah bisa ranking gitu. Dari insight saja yang diberikan oleh perusahaan media. Itu ada yang itu tuh, ngobrol tapi kok nggak ngopi. Dari tadi emang gue lagi mikir kita dekat SPBU apa? Ngerokok enggak, ngopi enggak. Ya sambil buat ngopi gimana lanjutin sama Iya. Karena biar konkret saya sih tertarik dengan pembagian kue ini, saya tertarik ini. Dari insight-nya itu kan bisa kelihatan, oh media ini ternyata daily view-nya, cost web-nya berapa, ininya berapa. Itu secara garis. Gue sih sebetulnya gini ya, ketika kita membicarakan soal kue, APBD, gue ini agak Risih ya? agak risih. Iya, saya tahu seorang Budi Wahyu Iskandar, saya tahu. Agak risih. Jadi seolah-olah kita memang berteriak itu ingin kue atau APBD. Disclaimer aja, silakan disclaimer. Iya, itu harus diriin dulu, itu disclaimer. Artinya sebetulnya begini. Jadi pemberian kue kepada perusahaan media pers itu tidak ada hubungannya dengan berita yang kita hasilkan. Oh iya, harus begitu. Iya, harus begitu. Harus begitu. Karena jangan, jadi gini, kepala daerah itu jangan berpikir bahwa APBD itu milik dia, bukan. Iya. Gitu. Iya. Maka dia juga punya kewajiban untuk meningkatkan indeks demokrasi. Apalagi kita adalah pilar keempat demokrasi ya. Meningkatkan indeks keterbukaan informasi pilar publik. Banten.com. Bukan. Bukan juga pilar wali bukan ya. Bukan. Itu pilar berapa, Bro? Ya saya sudah. Iya, harus begitu maksud saya. Jangan, ini makan kadang-kadang ini kita berubah watchdog-nya, posisi watchdog. Bukannya kita menggonggongi pemerintah,
Malah akhirnya menggonggongi kawan sendiri, ini kan kacau ini. Iya. Jadi cara berpikir pemerintah hari ini itu begitu. Ini penting nih, penting. Jadi mungkin yang Budi garis bawahi Om Ucu adalah kalau saya titik tekannya tadi kepada ekonomi, pembagian kesehatan pers secara ekonomi. Kalau titik tekan Budi lebih kepada bagaimana merubah mindset pemerintah daerah dalam hal ini, sudut pandang dia terhadap pers. Barangkali itu titik tekan dia. Nah memang yang Om Budi lihat dan rasakan hari ini sebetulnya memang sudut pandang pemerintah daerah terutama di Banten terhadap pers itu bagaimana sih sebetulnya? Iya. Sehingga ini kok kelihatannya resah sekali gitu. Resah sekali. saya resah. Gimana sebetulnya? Resah saya resah. Apa yang Om Budi rasakan? Memangnya Pak Andra Soni itu memandang Om Budi seperti apa sih sebetulnya? Enggak, saya enggak terlalu kenal juga sama Pak Andra. Saya enggak terlalu kenal juga sama Pak Andra. Info ya. Gimana? Coba diceritakan saja apa yang Om Budi rasakan sehingga resah dengan. Ya itu tadi pada pembagian iklan itu tentu saja itu lebih kepada orang-orang yang lebih dekat dan tanda kutip beritanya tidak konstruktif, yang tidak konstruktif tentu saja itu ditinggalkan kan. Artinya pemerintah itu merasa dia tidak punya kewajiban untuk bekerja sama kepada media yang dia kritis, pemberitaannya kritis. Ya, buat kita itu kritis, buat pemerintah itu prasangka. Itu prasangka. Oh, padahal harusnya berdasarkan fakta. Faktanya sebetulnya nggak gitu. Kita itu sedang membantu pemerintah bahwa dia kan ada ruang di mana dia merekonstruksi, membenahi dirinya kan. Ketika kita kritik kan begitu. Jangan alergi terhadap kritik. Iya. Jangan media yang mengkritik itu kemudian dianggap sebagai musuh, sebagai oposisi, atau dia tidak peduli tidak mendukung pembangunan. Saya nggak ada kritik, tapi kalau kamu kritik kan harus ada solusinya. Akan selalu begitu kan? Iya. Jangan kritik doang, kasih kami solusi. Terus Bapak ngerjain TA itu buat siapa? Pengupah TA itu. Tenaga ahli itu kan buat cari solusi. Kita kan gak digaji. Iya, itu yang betul. Ya TA atau dia menduduki jabatan tertentu itu ya untuk mengeluarkan solusi. Memerlukan solusi, ngapain kita ngeluarin solusi? Kamu media kritik-kritik aja, apa solusinya kan gitu juga. Enggak, maksudnya kalau kemudian pemerintah meminta solusi itu kepada kita media, kan sebetulnya memang kita juga bisa kan? Bisa. Fungsi kita juga kan memberikan solusi. Solusi itu kan jasa konsultasi, Pak. Kan dilelang aja, Pak, masalahnya. Ya, solusi sih enggak solusi, tapi edukasi oke. Tapi solusi enggak. Karena kita hadir bukan untuk memberikan solusi. Kita bukan sebagai pemuas. Ya, maksud saya yang dirasakan sama Om Budi itu tataran ideal ya memang ya. Tidak maksudnya bukan hal yang apa ya disebut membumi juga enggak ya. Tapi maksudnya memang keresahan-keresahan pada tataran ideal. Resah dengan sudut pandang pemerintah daerah terutama kepada dunia pers yang menganggap kalau dunia pers itu mengkritik bukan sahabat tapi oposisi, menjauhi, tidak berteman dan seterusnya. Bekerja dengan prasangka. Nah terus Om Budi sendiri punya usul enggak, punya saran enggak terhadap keresahan yang ada itu kira-kira memperbaikinya bagaimana? Apa yang Om Budi sarankan kepada pemerintah daerah, kepada Pak Andra Soni, kepada Pak Dimyati Natakusuma, kepada Pak Budi Rustadi, kepada Pak apa usulnya, apa sarannya yang konkret supaya sudut pandang mereka itu berubah? Kalau saat ini dikatakan. Ya kalau kata Om Ucu mah, kalau sudah memasuki saran atau usul itu kan sama saja apa tadi Om Ucu? Jasa konsultasi. Jasa konsultasi. Jasa konsultasi. Lagi suruh tanya ke TA aja.
udah diganti Biasa konsultasi gitu. TA media kan banyak. Iya. Gitu. Bahkan kayaknya sekarang hampir tiap OPD punya TA media deh. Itu sebenarnya Om Budi sama Om Cip mau apa? Dia teriak-teriak di TikTok. Harusnya TA ngerti kemauan kita ya. Oh iya. Oke. Udah berarti udah selesai. Tapi yang enggak gini. Yang Baca komen dulu apa itu? Anjir, saya tak Budi Anduk ya. Budi Anduk. Di Cilegon. Oh ya. Tapi yang enggak gini, kalau memang mau memahami wartawan, kepala daerah itu harus benar-benar paham prinsip dasar, sifat dasar dari seorang jurnalis. Seorang jurnalis itu harus punya prinsip skeptis. Rokoknya lu diem gitu. Lu sini, lihat. Ya, skeptis. Iya. Skeptis Dasar itu wartawan itu skeptis. Yaitu kalau dalam bahasa sehari-harinya, bukan KBBI, tapi nggak apa-apa. Prinsip dasar seorang wartawan itu prasangka. Skeptis, tapi dari prasangka jangan dijadikan tulisan, tapi dijadikan bahan untuk check and recheck. Ini yang harus Check and dipahami balance. sama pemerintah daerah. Enggak. Jadi kalau misalnya bicara, kok lu mas selalu nggak percaya sama gua? Ya memang begitu wartawan. Sama seperti saya datang ke satu tempat, satu negara. Wih, Pernah Singapura. Begitu sangat bersih dia, rokok. Nah, kita harus skeptis itu. Wah, ini pasti ada yang nggak beres sih. ada yang gak beres. Ada yang ditutup-tutupin. Karena ini terlalu bersih. Mana ini kepala dinas lingkungan hidupnya. Ya gitu. Jadi lu kampak juga nih. Kepala dinas lingkungan hidup Singapura, lu samperin juga. Mungkin tanyakan, Iya. kenapa kok Iya. bisa bersih ini gitu. Iya. Akan muncul skeptisnya. Yang nggak boleh itu adalah vonis, Oke. menghakimi, Menghakimi. baru juga prasangka lalu dijadikan tulisan. Itu yang nggak boleh. Iya. Makanya di kode etik kan bilang, dalam menulis atau menyiarkan tidak boleh prasangka. Betul. Tapi Bersih bukan seperti bekerja. rokok, bro. Terus sama Jo? Ya iya. Jadi kalau misalnya ini apa sih wartawan nanya gua? Berarti dulunya wartawan. Dulunya wartawan. Itu Intel itu. Bin. Jadi menurut kamu Cu, kalau pemerintah daerah aparaturnya sudah punya sudut pandang bahwa memang wartawan mah udah bakatnya, Skeptis. Gennya begitu.